Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pecinta ulama di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di channel Ulama Indo TV. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya channel ini dikasih like, komen, subscribe, sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk memberikan informasi yang terbaik. Share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan, supaya kalian mendapat informasi terkini seputar ulama, dari channel ini. Kali ini kita akan berziarah ke makam ulama, yang sekaligus menjadi Bupati Wiroto, yang bernama Raden Kosim atau yang dikenal sebagai Ki Ageng Jayengrono I. Makam beliau berada di Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Terletak di Jalan Raya Pantura Wiradesa, dari perempatan lampu merah masuk ke utara, atau lebih tepatnya berada di belakang Masjid Jamik Al-Qodim Desa Kauman Wiradesa. Raden Kosim adalah putra dari Raden Husain Amongnegoro, Bupati Pasuruan yang dimakamkan di Sapuro, Kota Pekalongan. Raden Husain merupakan putra dari Tejo Buku, atau Aryo Buku, atau biasa dikenal dengan sebutan Raden Buku. Raden Buku adalah putra dari Bupati Sedayu kedua, yaitu Aryo Hadiningrat, yang merupakan putra dari Aryo Hadiningrat pertama, Bupati Sedayu pertama. Aryo Hadiningrat pertama adalah putra dari Pangeran Gampang, atau Adipati Gampang. Beliau putra dari Said Abdul Qodir, di mana ayah dari Said Abdul Qodir merupakan tokoh terkemuka di zamannya, yaitu Panembahan Nur Rohmat, atau yang terkenal dengan julukan Sunan Sendang Duwur, yang makamnya berada di Desa Sendang Duwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Raden Nur Rohmat adalah wali di zaman Kerajaan Demak, yang beristrikan Raden Ayu Tilarsi, cucu Sunan Kudus, atau Raden Jafar Sodik. Raden Kosim berjulukan Raden Jayengrono I. Putra dari Raden Jayengrono I adalah Raden Jayengrono II. Putra beliau ada yang menjadi Bupati Batang, bernama Bupati Sidorawo. Dinamai Sidorawo karena sesudah menikahkan puteranya dengan Bupati Kendal, waktu mau kembali sampai di pertengahan Kendal Pekalongan, beliau wafat di masjid ketika menjalankan sholat tahajud. Putra pertamanya menjadi Bupati Pekalongan. Keturunannya banyak menjadi ulama, di antaranya Mbah Muhammad Idris, beliau termasuk putranya Jayengrono. Itu wali minal aulia ilah, yang juga menjadi gurunya Mbah Soleh Darat Semarang. Guru kasepuhan ulama-ulama Pekalongan. Melahirkan seorang tokoh yang luar biasa yang terkenal dengan nama Mbah Muhammad Idris atau Penghulu Idris. Raden Soleh pelukis Indonesia yang terkenal itu, juga termasuk cucu dari Jayengrono. Tidak cukup sebagai ulama saja, beliau juga termasuk pejuang yang gigih dalam melawan Belanda. Banyak sekali waliullah di Wiradesa, karena sudah ada cikal bakalnya.
terutama yang dimakamkan di belakang Masjid Agung Wiradesa ini. Kita perlu mengetahui riwayat hidup para pewaris Kanjeng Nabi Muhammad. Seumpama jika tidak dihauli dan diperingati, bagaimana caranya generasi muda bisa mengerti akan sejarah para pendahulunya? Dari Mbah Khol Jayeng Rono sampai tokoh-tokoh Wiroto utawa Wiradesa, bangkitkan kembali untuk cermin kehidupan kita, supaya kita menjadi bangsa tidak melupakan sejarah, menjadi umat tidak melupakan sejarah. Niku pentingnya. Mbah Jayeng Rono itu putrane Raden Husein Amongnegoro, asale Bupati Pesuruan Amongnegoro, yang wafat pada 1665 Masehi. Jadi mrenekake wis 350 tahun ramane Raden Kosim, Bupati Wiroto pertama. Niku ulama wonten Pesuruan waunipun Husein Negoro niku, Husein Amongnegoro. Putranipun Raden Bukuh. Putranipun Arya Hadiningrat kaping kalih Bupati Sedayu. Putranipun Bupati Sedayu pertama, putranipun Adipati Gampang, putranipun Penembahan Nur Rahmat Sendang Luhur, kuwi jajaran Wali 9 sing ziarah bendina sak pirang-pirang bis-bisa. Bae Raden Kosim. Nek ring Sedayu mesti akeh rombongan Sendang Luhur. Lah niki. Jadi bukan sekadar beliau bupati, tapi bupati ulama yang menjadi bupati. Turunane akeh sing dadi kiai. Termasuk Mbah Kiai Muhammad Idris Pekalongan. Iku ulama besar. Terkenal Mbah Pengulu Idris. Karomai moncer luar biasa nang zamane. Santri ini Mbah Muhammad Idris sinten? Kiai Soleh Darat Semarang niku santri ini Mbah Muhammad Idris putune Jayeng Rono. Jadi dewe ngekholi Mbah Jayeng Rono bukan sekadar ngekholi bupati saja, tapi ngekholi min jumlah min aulia illah, min ulama illah. Mestine dewe kong dadi wong Wiradesa, wong Wiroto ada kebanggaan. Untuk menanamkan kembali kebanggaan, hidupkan kembali. Ini ngono berarti Wiroto kuwi biyen kota ulama, kotane wong pinter. Sebab putrane Mbah Jayeng Rono siji dikawin karo bangsa Sayyid, sing siji maneh bangsa Sayyid maneh. Sapa sing pertama? Sayyid Ahmad bin Muhsin Ba'bud, dzurriyahe ya ulama. Sing kaping kalih dikawin dening Sayyid Awud bin Yahya, putune Sayyid Awud pejuang terkenal Raden Soleh pelukis Indo, turunane sinten? Jayeng. Nah niku berarti kita bangga bahwa Wiradesa bisa mengeluarkan pahlawan nasional, ialah Raden Soleh pelukis Indo. Kuburane ning kene ramane, nang daretane, nang isore Said Muhsin. Loh, nikilah keistimewaan Wiroto. Mangkane kula ayo generasi muda kita supaya tidak lupa sejarah, urip-uripi maneh. Muga-muga niki khol perdana nggih. Perdana mboten? Muga-muga dadi tahunan. Muga-muga dadi khol tahunan khole Mbah Jayeng Rono, Maulud Nabi SAW plus khole Mbah Jayeng Rono. Nanti yang menyusul yang ke depan sehat walafiah podo dene dawa umure dicateti kabeh. Siapa sesepuh Wiroto dhisik ben kenal kabeh. Wis kono Pak, urusan tekan Pak ora tekan dudu urusane nyong, urusane Gusti Allah. Bar maghrib
Fatihah gawa fulan wa fulan Mbah Kiai fulan Al-Fatihah Mbah Kiai fulan malih Mbah Kiai fulan rata sakwirata disebut kiai-kiyaine wong tuwa-tuwane puncake Mbah Raden Jayeng Rono kaping 7, Jayeng Rono kaping 2, Jayeng Rono kaping 3. Jayeng Rono kaping 2 duwe anak Bupati Raden Husein Rohmatillah Bupati Batang. Simbahe Bupati Batang biyen Pak Bambang Bintoro. Lho niku kathah malih turunane Mbah Jayeng Rono. Maka dari itu kita hanya sifatnya menyemangatkan supaya kita jadi umat, jadi bangsa ojo kepaten obor, bisa selalu bercermin datang para beliau-beliau sehingga kita setiap akan melangkah sing ora apik kilingan karo wong tuwa-tuwane insyaallah ora sida berbuat sing bakal ngrugekake awake dhewe, ngrugekake agamane, ngrugekake keluargane, ngrugekake bangsane. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.